Klik Ibu yang general. Yang enggak yang general, Mbak. Saya per pertemuan kayaknya ya. Saya belum paham sih itu gimana absensi yang baru ini kayaknya ada perubahan. Kalau memang nanti ribet di situ saya cek dari ini aja, dari Google Meet aja. Ini saya record Google Meet-nya. Baik ya, hari ini kita akan bahas mengenai pengertian dari karya tulis ilmiah, kemudian jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jadi intinya adalah pengantar sebelum kita membahas karya tulis ilmiah itu lebih dalam ya. Karena minggu depan kita udah masuk ke teknik penulisan karya tulis ilmiah skripsi ya. Nah, baik, saya share screen ya, dan di sini saya off cam aja ya, karena kalau share screen juga saya nggak bisa ngelihat ininya, layar. PPT-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah Sudah ya. Bu. Baik ya, jadi pertama kita bahas tentang karya tulis ilmiah ini dari pengertiannya, kemudian apa saja jenis-jenisnya. Nah, tentunya sebelum kita menulis ya skripsi ya, utamanya kalian sebagai calon lulusan mahasiswa sarjana, artinya nanti kalian harus membuat sebuah karya tulis ilmiah, dan ini dikhususkan yaitu berupa skripsi ya. Nah, walaupun memang ada beberapa jenis tugas akhir yang bisa kalian kerjakan, tapi yang utama itu adalah yang bentuknya skripsi. Baik, mungkin ada nggak yang bisa jelasin terlebih dahulu, apa sih beda karya tulis ilmiah dengan karya tulis non-ilmiah? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat, apa sih beda antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis non-ilmiah? Bedanya apa? Mungkin itu Bu, kalau karya tulis ilmiah itu lebih ada research-nya dan didukung dengan fakta-fakta atau penelitian sebelumnya. Kalau yang non-ilmiah gimana? Kalau yang non-ilmiah itu lebih cenderung kayak opini, itu kan lebih kayak karya tulis opini, kolom itu kan lebih ke pendapat dan juga tidak memerlukan research, mungkin gitu. Oke. Nah, kalau contoh karya tulis non-ilmiah yang sering kalian dengar, apa? Karya tulis tapi non-ilmiah. Ya, mungkin kalau sepahaman saya itu kayak sastra itu kan juga karya tulis. Nah, Ya. atau kalau yang agak serius itu kolom. Oke, tadi ada contohnya karya sastra ya. Karya sastra. Nah, benar sekali tadi Irfan tadi ya. Iya, Bu. Oke, ya jadi benar tadi yang disampaikan bahwa ada ciri khas tersendiri yang membedakan antara karya tulis ilmiah dengan non-ilmiah. Karya tulis ilmiah itu memiliki karakteristik, nah nanti ada kita jelaskan ya, di salah satu di antaranya harus dibuat secara sistematis dan disampaikan dengan lugas dan jelas gitu ya. Berbeda dengan karya tulis ilmiah, contohnya seperti novel ya, karya sastra atau kumpulan cerpen. Nah, itu merupakan contoh dari karya tulis non-ilmiah atau yang bisa disebut juga karya fiksi ya, karya tulis fiksi. Nah, jadi sebelumnya pada pertemuan hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, dan adapun capaian yang ingin tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama menjelaskan pengertian atau deskripsi masing-masing jenis karya tulis ilmiah, kemudian mengklasifikasikan berbagai jenis karya tulis ilmiah menurut bentuk dan fungsinya, memberikan contoh setiap jenis karya tulis ilmiah,
kemudian menjelaskan kaidah penyusunan karya tulis ilmiah, dan menjelaskan etika dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Ya, kita masuk ya. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, seperti yang tadi disampaikan bahwa diperlukan riset dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, lalu dalam kegiatan ini ada dua hal yang akan kita temukan, ada pengetahuan dan ada ilmu. Nah, ilmu itu merupakan pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu berupa ilmu. Apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah upaya dalam mendapatkannya. Nah, dalam mendapatkan pengetahuan itu tidak perlu penalaran atau pemikiran logis serta pengujian dengan data empirik. Artinya tidak ada penelitian ya. Jadi, ya itulah pengetahuan, hanya sekedar mengetahui. Berbeda dengan sebuah ilmu. Dalam ilmu itu diperlukan penalaran atau penalaran pikiran logis dan pengujian data dengan cara empirik. Nah, sehingga dapat kita bedakan bahwa ilmu itu diperoleh dengan melalui metode ilmiah, sedangkan pengetahuan itu tidak menggunakan metode ilmiah. Contohnya adalah kalau pengetahuan itu berupa intuisi, akal sehat, dan kegiatan coba-coba. Sedangkan kalau ilmu, ya seperti ilmu kimia, fisika, biologi itu diperoleh dengan menerapkan metode ilmiah. Ada kegiatan penelitiannya di situ. Nah, dalam metode ilmiah tentunya dilakukan langkah-langkah sistematis secara logis dan teruji. Nah, ini dulu sebagai gambaran awal ya, landasan tentang sebuah karya tulis ilmiah. Nah, sebuah karya tulis ilmiah disusun berdasarkan metode ilmiah ya. Nah, selanjutnya kita mau bahas, ini sebenarnya kayaknya nanti aja ya, kita bahas pengertiannya dulu ya. Nah, kita bahas pengertian karya tulis ilmiah. Menurut Susilo, karangan ilmiah atau karangan ilmu atau karya tulis ilmiah itu adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah atau karya tulis ilmiah atau KTI dapat juga berarti tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun, yang menggunakan bahasa yang santun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Nah, jadi karya tulis ilmiah ini dijadikan salah satu media komunikasi tertulis, sehingga disebutlah namanya karya tulis ilmiah. Nah, jadi karya tulis ini juga sebenarnya merupakan suatu media komunikasi gitu untuk menyampaikan atau memberitahukan tentang suatu hasil penelitian, pengamatan atau peninjauan pada suatu bidang tertentu ya. Ini menurut Susilo. Kemudian menurut Khair, kemudian selanjutnya menurut Khair, karya tulis ilmiah ini merupakan hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, logis, benar, bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karya tulis ilmiah disusun bukan hanya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya penelitian, alat bahan sumber, melainkan juga mempertanggungjawabkan penulisan karya ilmiah secara teknis dan substantif. Nah, ini lebih dalam lagi maknanya ya. Jadi dalam sebuah kegiatan penelitian itu ada alat, ada bahan, ada sumber yang digunakan. Nah, wadah untuk menjelaskannya itu adalah karya tulis ilmiah. Selain itu juga di sini
karya tulis itu sebagai bentuk tanggung jawab dalam sisi teknis maupun substantif. Sisi teknisnya berarti bagaimana prosedur pelaksanaannya, substantifnya artinya apa hasil dari penelitian yang dilakukan gitu. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa karya tulis ilmiah itu merupakan karangan yang mengetengahkan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Karya tulis juga dapat diartikan karya tulisan yang membahas masalah tertentu berdasarkan pengamatan secara sistematis dan terarah ya. Nah, ini ada pengertian karya tulis ilmiah secara umum. Nah, ada beberapa hal yang menjadi tujuan kenapa kita membuat suatu karya tulis ilmiah. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Serta digunakan juga sebagai upaya dalam melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian dengan benar dan teratur. Kedua, tujuannya adalah menumbuhkan berpikir ilmiah di kalangan mahasiswa. Nah, ini tujuannya untuk di kalangan mahasiswa ya. Sehingga tidak hanya sebagai konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Nah, ini tujuan penulisan KTI ya untuk mahasiswa. Selanjutnya, karya tulis ilmiah yang telah ditulis diharapkan itu sebagai apa? Sebagai wahana transformasi pengetahuan antara institusi pendidikan dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Nah, bisa kita lihat ya, karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, itu setiap kampus punya perpustakaan ya kalau dulu, dan sekarang ada perpustakaan digital atau namanya e-prints, atau istilah lainnya di kampus lain itu repository. Nah, jadi tujuannya apa di situ? Untuk mempublikasikan, memberitahukan bahwa ada penelitian yang telah dilakukan dan menjadi wadah untuk mempublikasikan apa yang sudah dilakukan. Apakah ini bermanfaat untuk masyarakat atau orang-orang yang mungkin berminat pada bidang yang mereka teliti. Nah, kalau di UIN Wali Songo itu namanya adalah e-prints Wali Songo. Nah, di e-prints Wali Songo itu bisa kalian lihat tuh berbagai judul skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau di UIN Wali Songo saya lihat sih full ya dari bab 1 sampai lampiran itu ada. Tapi di beberapa kampus itu hanya melampirkan, hanya menunjukkan bab 1 dan bab 5 serta daftar pustaka ya, serta abstrak. Nah, jarang sih emang ada yang melampirkan sampai akhir ya. UIN Wali Songo lumayan baik nih, ditampilin semua tuh sampai akhir. Bentuknya PDF, nah sebenarnya agak lumayan ini ya jadi bahan untuk copy paste gitu. Tapi sekarang sudah ada alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi plagiasi ya. Nah, jadi nanti kita juga bahas mengenai teknik menghindari plagiasi ya. Nah, selanjutnya yang keempat itu tujuannya adalah membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Nah, ini salah satu bentuk pembuktian ya. Artinya kalian punya kemampuan di bidang masing-masing. Nah, kalau di pendidikan kimia, penelitiannya berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini membuktikan kalau kalian sudah menyelesaikan skripsi, artinya kalian sudah mampu menerapkan apa yang kalian peroleh di perkuliahan dan dilakukan dalam sebuah penelitian, ya. Nah, apa tujuan selanjutnya? Maaf ya, kok jadi keluar?
Tujuan selanjutnya adalah melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Nah, dalam penelitian kan ada metode ilmiah tadi ya, yaitu mulai dari merumuskan masalah, merancang kegiatan penelitian sampai nanti pada tahap akhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, kemudian yang keenam yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu masalah serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur ya. Jadi ini suatu bentuk upaya dalam menerapkan pemikiran secara logis dan ilmiah. Makanya dibuatlah skripsi yang mungkin kalau menurut kalian banyak peraturannya, harus latar belakang itu harus seperti ini, judul itu harus seperti ini. Apa kaitan antara tujuan, rumusan dengan hipotesis? Nah, lalu bagaimana menyusun kerangka berpikir? Semuanya itu ada tekniknya, ada caranya sehingga apa permasalahan yang kalian ingin selesaikan, solusi yang kalian tawarkan, dibahas secara komprehensif ya, ada teorinya, ada landasan teori, ada kajian pustakanya, ada kerangka berpikirnya, kemudian ada prosedur bagaimana cara menelitinya, sampai di tahap bagaimana menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan juga tidak mudah ya, harus menggunakan atau yang kuantitatif harus menggunakan data, datanya harus dievaluasi lagi dengan statistik ya. Atau kalau teknik kualitatif, datanya harus ada berbagai data yang diperoleh, triangulasi, harus dilihat kebenarannya antar komponen sejalan atau tidak. Nah, itu artinya dalam menulis karya ilmiah itu harus sistematis, struktur, logis, dan ilmiah ya. Yang ketujuh, itu adalah tujuannya menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan. Dapat juga misal penulisan karya tulis ilmiah ini digunakan untuk mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ya. Nah, itu adalah tujuan dari penulisan karya ilmiah untuk mahasiswa. Beda lagi dengan dosen ya, mungkin ya. Dosen juga punya kewajiban dalam menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan penelitian atau bentuk artikel. Karena apa? Karena dosen sendiri dari sisi profesinya itu wajib membuat sebuah penelitian dan menyebarluaskan atau mempublikasikannya. Karena itu tadi, dalam perkembangan dunia, dengan adanya penelitian, hal-hal inovasi baru itu bisa ada. Kalau tidak ada orang meneliti, ya inovasi di dalam kehidupan kita ya kemungkinan tidak ada gitu. Apa yang teori yang dulu ya tetap itu saja yang dipakai. Padahal ternyata ketika ada penelitian, teori-teori baru juga muncul. Nah, sehingga bisa dikatakan ya kalau kita menulis karya tulis ilmiah ini, apa yang kita ketahui setelah banyak membaca karya orang lain ternyata sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu yang kita punya. Artinya menjadi bahan refleksi diri kita sendiri juga begitu ya. Ketika kita merasa, oh punya saya ini bagus nih, gagasan saya bagus nih. Ternyata setelah dicari-cari ya, di Google Scholar, di kumpulan artikel ya, di jurnal-jurnal, ternyata ide yang saya katakan ternyata sudah dibuat sama orang lain loh. Jadi untuk membuat sesuatu yang inovatif, saya harus gimana ya? Itu tadi harus banyak membaca, lakukan pengamatan. Prinsip dasarnya adalah ATM, amati, tiru, dan lakukan modifikasi ya. Nah, selanjutnya dalam fungsi karya tulis ilmiah itu ada 3. Ada fungsi pendidikan ya, yang tadi, yang sebelumnya, kemudian fungsi penelitian sebagai sarana untuk menerapkan prosedur ilmiah dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada fungsi pengembangan sebagai tambahan dalam berbagai kajian pustaka ya. Selanjutnya, nah ini manfaat tadi
sebenarnya sama dengan tujuan tadi ya. Cuman ini manfaat sebagai peneliti ya. Ini peneliti bisa dosen, bisa mahasiswa. Yang pertama adalah mengembangkan keterampilan membaca efektif karena ia harus membaca berbagai, kok keluar ya? Kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan, Bu. Ayo, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, artinya kita juga harus membaca karya tulis orang lain, ya kan? Nah, karena kita membaca karya tulis orang lain, artinya kemampuan kita dalam membaca yang efektif itu bisa kita kembangkan. Karena apa? Karena kita banyak membaca, mulai dari buku, mulai dari artikel, laporan penelitian, kita mampu memilah-milih mana informasi yang dapat kita gunakan sebagai bahan untuk menyusun karya tulis ilmiah kita. Nah, kemudian yang kedua, memberikan kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan kita sendiri, kemudian mengembangkannya menjadi pemikiran yang lebih matang. Nah, jadi kita udah banyak baca berbagai artikel, misalnya kita nih tertarik di bidang model pembelajaran yang menyenangkan. Nah, model pembelajaran yang menyenangkan siswa itu yang seperti apa ya? Oh, yang kooperatif, yang melibatkan seluruh siswa. Kita cari artikel-artikel tentang pembelajaran yang kooperatif. Oh, ternyata pembelajaran kooperatif itu harus kriterianya harus seperti ini, melibatkan siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasannya, kemudian mungkin ada pemberian penghargaan. Oh, ini ya yang menjadi dasar-dasar dalam pembelajaran yang kooperatif. Oh, saya punya ide nih. Saya pingin buat games untuk pembelajaran. Nah, itu kan gagasan kalian kan, membuat games untuk pembelajaran. Kemudian kita lakukan penelitian. Apakah games yang kalian buat ini bisa bermanfaat nggak sih dalam pembelajaran? Nah, artinya kalian perlu kan baca hasil-hasil penelitian orang lain. Oh, game yang seperti ini hasilnya seperti ini. Kalau gamenya itu bisa audio, bisa visual, bisa interaktif, hasilnya seperti ini gitu. Nah, jadi menjadi sebuah latihan untuk mengintegrasikan apa yang sudah kalian baca dengan gagasan kalian sendiri ya. Nah, kemudian mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan, seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Atau kalau artikel, kalian mampu menyusun ini ya, dokumen artikel-artikel penelitian orang lain yang kalian susun sesuai dengan bidangnya. Ini juga kalau sekarang kan udah jarang ke perpus ya. Sekarang mungkin kemampuan kalian dalam menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley itu juga ini kita kumpulkan artikel-artikel orang lain, baik buku maupun artikel, kemudian kita kelompokkan, kita kasih keterangan, mana yang penting. Nah, nanti kita bahas juga tentang Mendeley ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Nah, tentunya ya kan dalam sebuah penelitian, pengkajian, ada fakta, ada data, lalu bagaimana sih caranya kita mempresentasikannya, menyajikannya dengan jelas dan sistematis dan mampu atau bisa dipahami oleh orang yang membaca. Kemudian satu lagi nih ada manfaat dari kita menulis karya ilmiah, yaitu memberikan kepuasan intelektual. Artinya kita ternyata bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi hazanah pengetahuan. Artinya nama kita tercatat, ya minimal seminimalnya tercatatlah di Google Scholar. Artinya kita sudah melakukan penelitian, ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian jadi alumni, setidaknya di Google Scholar nama kalian ada, tidak sampai yang mungkin Scopus atau WOS ya, sampai Google Scholar aja. Kalau namanya ada, alhamdulillah ya. Kemudian kalau misalnya kalian jadi dosen nanti S2, master ya,
ada publikasi kalian, artinya kalian sudah menyumbangkan ya apa ilmu yang kalian dapat dalam untuk menambah hazanah pengetahuan yang baru ya. Yang ketujuh juga manfaatnya menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber serta apa yang udah kalian lakukan itu dapat dijadikan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya ya. Nah, ini manfaat KTI. Nah, selanjutnya kita bahas beberapa jenis karya tulis ilmiah. Secara umum, karya tulis ilmiah ini dapat dibedakan menjadi 3 ya. Nah, ada karya tulis ilmiah berupa artikel empirik, yaitu karya tulis ilmiah empiris merupakan laporan hasil penelitian, baik yang dipublikasikan atau tidak, yang proses penelitian dan pelaporannya mengikuti kaidah metode ilmiah, scientific method. Kemudian ada namanya karya tulis ilmiah yang termasuk kajian teoritis atau empirical and theoretical studies. Nah, kajian teoritis ini prosesnya tidak melalui penelitian dan tidak menggunakan data. Lalu dari mana? Dari kajian-kajian teori yang sifatnya deskriptif, menjelaskan dan mengembangkan ide-ide yang inovatif dari para penulis yang mempunyai kemampuan intelektualitas yang memadai. Nah, jadi ada karya tulis ilmiah yang sumbernya itu dari hasil penelitian, ada juga karya tulis ilmiah yang berasal dari kajian kepustakaan ya, istilahnya seperti itu, kajian-kajian pustaka. Jadi tidak ada data, tapi berupa mengkaji pustaka. Jadi sumbernya itu banyak dari artikel, dari buku, ya. Kemudian ada yang ketiga karya tulis populer. Nah, ini biasanya karya yang dibuat di media massa, koran atau majalah. Ya, lalu ini apa sih yang bedakan dari yang 2 tadi dengan karya tulis populer? Nah, biasanya karya tulis populer ini dipublikasikan dalam majalah dan koran. Tapi memang bentuknya tidak terstruktur seperti karya tulis ilmiah. Jadi tidak mengikuti metode penulisan yang baku. Jadi di sini penulis itu bebas mengungkapkan idenya dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan kehendak hatinya karena tidak ada aturan yang mengikat. Bahasanya pun beda dengan karya tulis ilmiah ya. Jadi lebih bebas menggunakan bahasa populer dan sehari-hari. Namun demikian bukan berarti karya tulis populer itu dianggap buruk, hanya saja secara ekstrim muatan ilmiahnya dapat dianggap tidak ada. Oleh karena itu, semua karya tulis baik yang ilmiah maupun populer, keduanya dibutuhkan oleh pembaca tergantung pada motivasi, tujuan penulisannya, dan segmen pembacanya. Ini bisa kalian lihat di koran-koran atau majalah biasanya. Ada opini-opini yang mungkin didapatkan dari beberapa artikel, tetapi tidak terdapat data yang dapat dijadikan kajian kenapa yang disampaikan itu benar begitu. Jadi lebih kepada argumentasi-argumentasi begitu ya. Nah, nanti kita lihat contoh-contoh dari artikel yang atau skripsi atau tesis dan disertasi yang bentuknya itu berupa riset dan yang berupa kajian kepustakaan ya. Nah, lalu substansi, metode, dan bahasa. Karya tulis ilmiah, baik yang melalui proses penelitian maupun tidak, keduanya dituntut untuk memenuhi kaidah substansi, metode, dan bahasa yang terstruktur dengan baik. Secara substansi, karya ilmiah yang baik dituntut untuk membuat suatu ide baru atau mengembangkan ide penulis terdahulu. Ya, jadi ada kebaruan, ada namanya istilahnya adalah novelty. Tulisannya NOVELTY, novelty, ada kebaruan ya. Jadi kalau misalnya kalian buat skripsi ya ada judul, cari dulu judulnya di Google Scholar minimal. Udah pernah nggak sih judul yang udah kalian ajukan itu dibuat sama orang lain? Kalau sudah ada ya berarti
mana kebaruannya, mana novelty-nya, apa yang membedakan penelitian yang mau kamu lakukan itu dengan orang lain, apa yang kamu kembangkan, inovasinya apa gitu. Nah, itu yang prinsip utama dasar dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah yang berasal dari riset ataupun yang dari kajian pustaka ya. Jadi apa novelty-nya, apa kebaruannya. Nah, menurut sekarang tahun 2012, ciri riset ilmiah yang baik yaitu yang pertama bertujuan, kokoh, ujibilitas, dapat diuji coba oleh orang lain, replikabilitas dapat diduplikasi oleh orang lain dan hasilnya sama, kemudian ketepatan dan keyakinan, objektivitas ya, dan generalisabilitas, serta sederhana. Nah, ini adalah ciri riset yang baik sih menurut si sekarang ya. Mungkin ini lebih kepada kuliah metode ya, kalau dalam hal ini, metode penelitian ya. Nah, di sini kita hanya membahas sedikit, nanti kita bahas bagaimana cara menulis karya tulis ilmiahnya. Nah, ini adalah beberapa jenis karya tulis ilmiah berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada makalah. Nah, ini yang paling sering sebenarnya kalian buatkan. Selama kalian kuliah nih, 4 semester, menurut kalian makalah itu apa sih? Dan sebenarnya nulis makalah yang benar itu yang gimana sih? Coba, ada yang bisa menyampaikan nggak? Halo? Kalau menurut saya, makalah itu kayak karakter yang sederhana, Bu, dan tidak memerlukan penelitian khusus. Makalah itu berarti dari mana sumber-sumber ininya, tulisannya yang Bisa dari buku atau jurnal, Bu. oke ya. Jadi menulis makalah itu menurut kamu apakah mindahin yang ada di buku atau yang gimana? Atau kita tulis sendiri kalimatnya berdasarkan apa yang jadi tujuan kita nulis makalah? Kalau menurut saya itu kita menggunakan bahasa sendiri di parafrase gitu, Bu. Kalau dari semua persis nanti plagiarismenya tinggi. Sebenarnya kayak gitu ya kan, buat makalah kan berarti kalian membaca dari berbagai buku, sumber, baik buku, artikel, laporan penelitian ya, lalu kalian susun. Tapi lebih sering kadang kalau membuat makalah adalah memindahkan apa yang ada di buku, seringnya gitu ya. Bu. Jadi akhirnya Iya, Bu. sama persis gitu. Sama persis. Jadi kayak ada makalah nanti kan isinya kayak buku, yang ada di buku itu dipindah diketik lagi atau gimana caranya ya kan? Nah, atau lebih sering ya udah apa yang di internet itu Bu, di Google di-download aja, disusun-susun ulang gitu. Nah, jadi tahu ya sebenarnya kesalahan dalam menulis makalah ya. Nah, sebenarnya makalah juga harus disusun secara sistematis. Mulai dari bab satunya ada, bab 2, bab 3, ada bagaimana cara pengutipan, mengutip di dalam teks, terus bagaimana membuat daftar pustaka. Nah, itu sebenarnya adalah latihan kalian sebenarnya menuju penulisan skripsi ya, tapi kadang kita abai dalam penulisan makalah ini. Seringkali hanya dianggap sebagai tugas yang ya sudah, sebagai tugas cari-cari di internet, ada digabung-gabung gitu ya kan, tapi tidak dibahas dengan benar dan sistematis. Yang kedua ada laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan, melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Nah, ini ada beberapa jenis. Ada laporan penelitian yang memang penelitian dosen-dosen biasanya itu ya, ada laporan penelitian. Kalau untuk mahasiswa itu ada skripsi, tesis,
dan disertasi. Ya, skripsi untuk S1, tesis S2, dan disertasi S3. Nah, jadi bedanya apa ya? Kalau dikatakan bedanya tentunya berdasarkan tingkatan ya disertasi haruslah lebih lengkap karena apa? Di sini disertasi itu berfokus pada penemuan sesuatu yang baru dalam suatu disiplin ilmu dan berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip teori yang telah ada dan pengembangan model baru yang diuji di lapangan. Nah, jadi kalau skripsi mungkin hanya membahas satu permasalahan pada bidang tertentu ya. Jadi ada masalah, kemudian kalian ajukan solusinya. Kalau tesis ini lebih kepada fokus terhadap pengujian teori yang udah ada dalam suatu disiplin ilmu. Kalau disertasi, diharapkan dari sebuah hasil disertasi itu ada teori baru yang didapatkan. Karena apa? Karena sifatnya yang pengembangan teori-teori yang telah ada. Nah, jadi makanya kalau disertasi ya jauh lebih berat begitu ya, karena sifatnya yang mengembangkan teori-teori yang telah ada. Jadi bisa jadi hasil dari disertasi itu akan menambah teori yang baru dari suatu bidang ilmu. Nah, kemudian ada karya tulis ilmiah populer yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada juga kertas kerja, yaitu suatu jenis karya ilmiah yang disusun dengan tujuan melaporkan suatu kegiatan. Misalnya laporan KKL, laporan PPL, laporan kerja praktek, laporan PKL, sistematika dan teknik penulisan kertas kerja biasanya sangat tergantung pada lembaga yang terkait. Nah, ini tergantung instansinya ya. Nah, jadi laporan PPL, KKN, PKL atau KP ya, untuk yang kimia murni itu biasanya ada. Nah, itu sebenarnya juga merupakan karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada artikel jurnal ilmiah. Nah, ini yang mungkin paling sering kalian dengar ya, cari artikel di Google. Yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, apa itu artikel? Nah, jadi kalian bisa bedain sebenarnya ya. Kalau dibilang jurnal sama artikel tuh bedanya apa? Apa artikel itu sama dengan jurnal? Atau artikel sama jurnal itu sebenarnya beda? Coba ada yang bisa jelasin nggak? Ada yang bisa bedain nggak? Artikel sama jurnal. Atau artikel sama jurnal itu sama aja sebenarnya, Bu, gitu. Kalau pengetahuan saya itu, kalau artikel itu lebih simpel, Bu. Langsung kayak paragraf-paragraf gitu. Tapi kalau jurnal itu ada sistematikanya sendiri. Mulai dari pendahuluan, metode gitu-gitu, Bu. Sampai ke sini. Ada lagi mungkin yang bisa memberikan pendapat? Halo? Ya, mungkin kalau berbicara masalah karya tulis itu kan artikel itu salah satu cabang dari wacana, di mana artikel itu tulisan yang menyajikan sebuah fakta-fakta yang dimana fakta itu diambil dari penelitian juga atau terkadang juga diambil dari data-data yang ada. Nah, sedangkan untuk jurnal sendiri itu artikel, yaitu artikel yang sudah memiliki metodologinya dan sudah ada struktur atau sistematisnya. Ada lagi mungkin yang bisa ngasih pendapat? Tidak ada? Nah, jadi kalau yang kalian lihat nih, ada dua gambar. Ada JEC, itu Journal of Educational Chemistry, ini jurnal pendidikan kimia UIN Wali Songo, jurnal kita, yang alhamdulillah udah Sinta 3 ya.
Nah, jadi dalam sistem pemeringkatan jurnal di Indonesia itu ada peringkatnya. Jadi ada Sinta 1 sampai 6 ya, kalau nggak salah saya ada 6. Nah, JEC kita ini yang pendidikan kimia, alhamdulillah ini udah Sinta 3, jadi peringkat 3 nasional. Nah, ini ada Al-Hayat. Ini Journal of Biology and Applied Biology. Jadi ini jurnal dari pendidikan dari prodi biologi. Nah, ini yang udah jadi buku ini adalah namanya jurnal. Inilah namanya jurnal, makanya judulnya Journal of Educational Chemistry. Atau satu lagi jurnal Al-Hayat. Nah, lalu yang disebut artikel itu yang mananya di jurnal ini? Isinya, Bu. Nah, biasanya isinya tuh ada satu atau berapa sih di dalam sebuah jurnal ini? Kumpulan dari beberapa artikel, Bu. Nah, ya jadi kumpulan dari beberapa artikel. Nah, jadi bisa bedain ya artikel dengan jurnal ya. Jadi jurnal itu adalah kumpulan dari artikel-artikel. Satuan yang ada di dalam jurnal itu namanya adalah apa? Adalah apa? Adalah artikel. Nah, Artikel. contohnya kita coba buka aja ya. Kita buka contohnya misalnya kita buka Journal of JEC UIN Wali Songo ya. Nah, kita buka ya. Ini Journal of Educational Chemistry. Nah, ini nama jurnalnya. Nama jurnalnya. Agak lama, memangnya berat ininya, webnya. Nah, ini. Yang disebut artikel itu adalah ini. Nah, ini jurnal yang terbit volume 3 nomor 1 tahun 2021. Di dalamnya ada apa ini katanya? Ada apa ini? Kelihatan nggak? Artikel. Ada artikel. Nah, ada artikel yang pertama, Mind Mapping Teaching Student to Think Critically on Basic Chemical Raw Material. Artikel kedua, Chemistry Learning Outcome Assessment. Ketiga, The Analysis of HOTS, Question Based on Brookhart Category. Ada juga Analysis of Project-Based Learning Integrated with EthnoSTEM on Student Critical and Creative Thinking Skill. Ada Chem is Fun, Analysis of Understanding Chemical Bond Concept in Student with 3-tier Multiple Choice. Ini yang terakhir, Geometry Chem Game to Improve Student Learning Autonomy in Molecular Shape Topic. Jadi ini namanya lah artikel. Nih kita klik ya. Nah, itu yang disebut dengan artikel. Jadi, kalau disuruh cari jurnal, ya jurnalnya kalian cari. Tapi kalau disuruh cari artikel, ya satu buah artikel gitu. Bisa dipahami ya, beda artikel dengan jurnal ya. Jadi jangan kalau misalnya cari satu buah artikel, jangan dibilang cari jurnal, cari artikel. Bu, kalau untuk volume dan nomor itu apanya berarti, Bu? Volume itu menunjukkan terbitan keberapa. Kita mundur dulu ya. Nah, ini yang disebut artikel tuh yang ini ya, ini bukan jurnal, ini adalah artikel ya. Jurnal itu yang mana? Nama penerbitnya. Penerbitnya ini adalah Journal of Educational Chemistry ya. Nah, volume ini artinya ini adalah cetakan ketiga, publikasi ketiga sejak pertama kali publikasi.
Jadi jurnal itu tergantung dia masing-masing. Kalau JEC ini terbitnya itu setahun 2 kali. Nah, kalau dibilang ini volume ketiga, artinya dia udah terbit 3 kali. Paham? Nomor itu menunjukkan kan kalau setahun 2 kali berarti terbitan yang pertama nomor 1. Kalau dia terbitan yang pada tahun itu yang kedua berarti nomor 2. Paham? Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke, nah itu volume nomor dari sebuah jurnal ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, jurnal volumenya udah 20, berarti udah 20 kali terbit. Kalau misalnya kalian lihat nomornya 4, berarti setahun dia mungkin ada 4 kali itu, atau dalam setahun saat ini itu adalah terbitan dalam tahun itu yang keempat. Ya, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Kita lanjut ya. Ini nggak usah ya. Nah, ada beberapa hal penting dalam penulisan KTI. Yang pertama, relevansi, kemudian originalitas, kemampuan berbahasa, terobosan dan implementasi, ketajaman analisis atau kemampuan berargumentasi, sistematika pembahasan, kualitas data pendukung, yaitu ada 7. Nah, dalam sebuah KTI artinya relevansi, bagaimana kita membahas masalah yang ingin kita selesaikan dan bagaimana kaitannya dengan kajian-kajian teori yang kita kemukakan. Kemudian yang kedua, originalitas. Artinya di situ ada sesuatu yang baru, bukan merupakan duplikasi, ya sama dengan penelitian yang sebelumnya yang pernah dibuat. Kemudian yang ketiga, kemampuan berbahasa. Ini artinya adalah kemampuan dalam bahasa tulis ya. Bahasa bagaimana kalian menyampaikan gagasan yang ada di dalam pikiran kalian dalam bentuk sebuah tulisan. Kemudian terobosan dan implementasi. Nah, sama halnya dengan ini ya, kebaruan ya, terobosan, kemudian implementasi, penerapan apa yang teori yang ada dalam penyelesaian sebuah masalah. Kemudian ketajaman analisis atau kemampuan berargumentasi. Nah, ini yang mungkin agak berat ya. Ketajaman dalam menganalisis atau kemampuan berargumentasi. Nah, kalian punya satu gagasan utama. Gagasan utama yang ingin kalian buat dalam sebuah kalimat itu misalnya adalah pembelajaran kimia harus, nggak harus ya, pembelajaran kimia menekankan kepada keterampilan berproses sains, ya. Itu adalah kalimat utama yang ingin kalian ajukan. Nah, lalu bagaimana cara kalian membuat sebuah paragraf yang mendukung kalimat utama kalian ini? Kalimat utama kan bisa di awal dan atau di akhir ya. Nah, jadi dalam membuat sebuah paragraf itu harus ada kalimat utamanya. Jadi kalian tahu mengembangkannya itu bagaimana. Kalau kalimat tidak punya kalimat utama, kalian bagaimana memberikan argumentasi atau mendeskripsikan gagasan yang ingin kalian sampaikan begitu. Jadi jelas dulu gagasan utamanya apa. Oh, gagasan utamanya pembelajaran kimia menerapkan keterampilan berproses sains. Kenapa? Jelaskanlah kalimat pendukungnya. Nah, itu adalah kemampuan dalam berargumentasi dan ketajaman dalam melakukan analisis. Nah, ini yang mungkin berat dan harus dilatih, ya. Kemudian yang keenam, sistematika pembahasan. Nah, ini mengikuti teknik, prosedur dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, ini tergantung ya dengan instansi masing-masing. Mau buat gaya karya tulisnya itu seperti apa. Kemudian yang ketujuh, data pendukung, yaitu grafik, tabel, dan gambar misalnya ya, untuk mendukung gagasan yang kalian sampaikan. Nah,
Karya tulis ilmiah harus mempunyai relevansi dengan topik dan tujuan penulisannya. Jika tujuannya untuk dikirim pada suatu lomba tertentu dalam rangka simposium atau kongres, maka substansi karya tulis tersebut harus relevan dengan topik yang diminta panitia, karena relevansi tersebut menjadi kriteria penilaian yang menjadikan dasar Dewan Juri untuk menilai karya tulis ilmiah. Nah, ini misalnya kalau kalian membuat karya tulis ilmiah, temanya yang diminta apa? Temanya yang diminta tentang lingkungan. Nah, kalian buat mungkin tentang pendidikan, kan nggak nyambung ya. Nah, misalnya kalian kuliah di bidang pendidikan ya sekarang. Harusnya kan kalian berarti membahas penelitiannya adalah yang bertemakan pendidikan. Nah, tapi mungkin kalian bahasnya yang lain, yang tidak berkaitan dengan apa yang ingin diselesaikan yang menjadi topik di prodi kita kan. Prodi kita kan untuk visi misinya kan jelas ya, education for sustainable development, kemudian pembelajaran yang inovatif ya. Nah, tapi ternyata apa yang dibahas ternyata enggak. Nah, itu artinya karya tulisnya tidak memiliki relevansi dengan apa yang ingin dicapai ya dalam tergantung kalau prodi atau kalau lomba yang ingin kalian ikuti. Nah, selanjutnya kita bahas ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, mendalam dan tuntas. Artinya apa? Masalah-masalah dikupas secara mendalam. Masalah dibahas sampai ke akar-akarnya dan membicarakan suatu topik secara mendetail. Lalu, bagaimana caranya agar permasalahan yang kita bahas itu tuntas dibahas? Artinya kita harus membatasi. Kalau kita membatasi artinya topik yang kita pilih tidak boleh terlalu luas. Selanjutnya, kecukupan buku-buku atau sumber-sumber pendukung, kemampuan dalam mengambil sampel, dan dilengkapi data literatur sebagai sumber rujukan. Nah, jadi dalam menulis sebuah karya tulis ya, dan dalam melakukan sebuah penelitian, yang penting pertama itu adalah membatasi masalah. Kalau kalian tidak membatasi masalahnya, maka nanti dalam menulis karya tulis ilmiahnya atau skripsinya, itu tidak menjadi fokus. Misalnya nih, yang ingin kalian selesaikan masalahnya adalah seperti masalah pembelajaran yang tidak aktif. Nah, itu kan yang menjadi masalah, artinya kita tidak menjadikan masalah lain masuk untuk dibahas. Kenapa? Kalau misalnya kita membahasnya luas, ya misalnya masalah yang ingin diselesaikan siswanya yang males atau fasilitas tidak mendukung atau masalah-masalah lain lah yang secara teknis tidak bisa kita berikan solusinya gitu. Tapi kita include-kan sebagai rumusan masalah kita. Akhirnya apa? Pembahasan kita menjadi melebar. Kalau memang dalam sebuah latar belakang, semua masalah itu boleh ditampilkan. Misalnya kalian mau buat penelitian tentang pembelajaran aktif ya kan. Masalahnya yang pertama fasilitas sekolah, manajemen sekolah yang buruk, atau gurunya yang kurang ilmu, atau siswanya yang keluarganya berpendidikan sedang ya, siswa dari kelas menengah misalnya ya, semuanya memang boleh disampaikan dalam latar belakang. Tapi ketika sudah masuk ke dalam batasan masalah dan rumusan masalah, kalian harus memberikan batasan. Apa yang ingin kalian selesaikan? Kalau misalnya dalam rumusan masalahnya kalian buat masalah siswa yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah, kalian solusi yang mau ditawarkan apa? Nggak ada kan gitu. Apa kemampuan kalian mungkin untuk memberikan solusi? Kan nggak ada. Jadi akhirnya nanti pembahasan ke depannya yang menjadi kesimpulan nanti malah jadi melebar begitu. Jadi dalam menulis sebuah karya tulis itu harus ada pembatasan masalah. Sehingga kita dapat membahasnya dengan detail gitu dan sistematis ya.
Nah, jadi yang pertama adalah membahas secara tuntas dan mendalam. Kedua, objektif ya. Segala keterangan yang ditemukan apa adanya sesuai dengan data dan fakta. Artinya data tidak boleh direkayasa. Jadi apa yang kalian peroleh itu yang diungkapkan. Objektif. Nah, inilah yang menjadi kesulitan terbesar ya dalam penelitian pendidikan. Tahu nggak? Ternyata ya, kalau menurut kalian yang susah itu penelitian pendidikan atau penelitian murni sih? Kalau menurut kalian? Pendidikan, Bu. Pendidikan, Bu. Pendidikan. Kenapa penelitian pendidikan itu susah? Soalnya Cari- objeknya itu beda-beda, Cari Bu. objeknya, Bu. Mencari datanya susah, Bu. Cari datanya di kelas itu, Bu, yang sulit. Kan terkadang juga objek yang kita mau ambil itu ternyata tidak serius kayak gitu kan. Ada lagi mungkin kenapa sih penelitian sosial, penelitian pendidikan itu kan sebenarnya penelitian sosial ya. Kenapa sih sulit sebenarnya gitu? Mungkin juga dari lingkungannya, Bu. Mungkin pendidikan itu di lingkungan misal lingkungan X itu seperti ini permasalahannya. Mungkin di lingkungan lain juga berbeda begitu, Bu. Oke ya. Yang menjadi titik fokus kita adalah pendidikan itu berkaitan dengan apa? Manusia kan? Ya. Objek kita yang ingin kita teliti adalah manusia. Bagaimana responnya, bagaimana hasil belajarnya, ya enggak? Siswa itu kan manusia kan? Nah, manusia itu faktor yang mempengaruhinya itu kan banyak ya kan? Nah, berbeda ketika kalian mungkin penelitian di lab. Penelitian di lab itu bisa kita apa ya, kendalikan variabelnya. Misalnya kalian mau membuat katalis yang bisa bermanfaat dalam proses kimia industri ya. Mungkin di bidang kosmetika gitu ya kan. Nah, kita kan bisa batasi ya, karena apa? Dia adalah benda mati ya kan. Kita bisa batasi berapa mili yang kita tambahkan, suhunya berapa, kita kendalikan semua variabel-variabelnya. Berbeda dengan manusia, siswa. Siswa kan variabel dalam dirinya banyak ya. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang memang ternyata penelitian kependidikan itu jauh lebih sulit karena kita tidak bisa mengendalikan secara penuh variabel yang mempengaruhi siswa. Nah, makanya dalam penelitian pendidikan, psikologi pendidikan juga harus kita ketahui. Nah, dalam pengukuran psikologi juga itu sekarang banyak sekali berkembang teori-teori analisis atau statistik terbaru ya. Bagaimana kita membuat suatu kesimpulan yang memang benar-benar didasarkan pada keadaan siswanya, datanya yang siswa ini kan data ya, bagaimana hasil belajarnya, sikapnya, psikomotoriknya itu kan data. Bagaimana kita menyajikannya lebih komprehensif, lebih objektif begitu, bukan hanya berdasarkan apa yang kita lihat saja. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita menyajikan data dari siswa itu, profil dirinya, hasil belajarnya, dan segala macamnya lebih objektif. Karena apa? Bisa jadi, karena kemampuan kita melihat dan tidak bisa mengontrol variabel yang ada di sekitar siswa, akhirnya kita membuat kesimpulan yang keliru, ya kan? Tentang hasil belajarnya mungkin yang kita anggap rendah, padahal sebenarnya ada faktor lain yang melatar belakangi. Nah, itu. Jadi, ini harus kalian coba pelajari dari sekarang beberapa analisis data untuk penelitian kependidikan ya. Nah, karena kalau bisa dibilang penelitian kuantitatif di mana ada namanya eksperimental, ya kan ada metode penelitian eksperimental kan, metode desain penelitian eksperimen. Sebenarnya tidak sepenuhnya kita bisa
bereksperimen. Kenapa? Karena tidak semua variabel pada siswa itu bisa kita kendalikan, ya enggak? Makanya dalam penelitian sosial atau kependidikan yang digunakan adalah kuasi eksperimental, penelitian eksperimen semu. Artinya ada beberapa hal faktor yang memang variabel itu tidak bisa kita sepenuhnya kita kendalikan. Nah, ada kan pernah dengar nggak kuasi eksperimen dalam metode penelitian? Belum, Bu. Belum pernah. Nah, Belum, jadi Bu. kalau Belum, dalam Bu. yang benar-benar eksperimen itu adalah semua faktor atau variabel yang mempengaruhi apa artinya? Variabel bebas ya. Variabel bebas itu semuanya bisa dikendalikan sehingga kita bisa melihat variabel terikatnya dengan jelas. Tapi dalam penelitian pendidikan atau sosial, tidak semua variabel bebas itu dapat kita kendalikan, ya kan? Nah, makanya dalam sebuah karya tulis ilmiah, objektivitas ini sangat penting, ya. Jangan sampai subjektivitas atau pendapat pribadi kita, ya, akan mengakibatkan kesimpulan yang salah. Makanya dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah alat ukur. Kalau dalam fisika, alat ukur kan jelas ya. Kalau mengukur panjang, pakai penggaris, ya kan? Standarnya internasional, ya enggak? Kalau dalam fisika. Iya. Kalau mengukur waktu, menggunakan alat ukur waktu stopwatch misalnya. Satuannya jelas kan? Standarnya internasional. Kalau misalnya kalian mengukur hasil belajar siswa, apa alat ukurnya untuk mengambil datanya? Soal, Bu. Soal. Soal kan? Nah, kalau misalnya yang kalian ukur itu kemampuan psikomotoriknya, keterampilannya, sikapnya, pakai apa kalian? Angket. Iya nggak, Bu? Pakai angket. Ya benar, pakai angket. Ada pakai lembar observasi. Nah, apakah alat ukur kalian ini terstandar? Soalnya terstandarkah? Angketnya terstandarkah? Bisa nggak benar-benar alat ukur tadi yang kalian gunakan mengambil data dengan objektif? Itu yang perlu difikirkan dalam menulis sebuah karya tulis ya. Dalam melakukan penelitian ya sebenarnya ya. Karya tulis ini kan menjadi hasil dari penelitian ya kan. Gitu. Nah, makanya alat ukur fisika dengan alat ukur manusia untuk mengukur manusia dari kognitifnya, sikapnya, dan psikomotoriknya itu tidak semudah dalam membuat menggunakan alat ukur fisika, ya. Karena apa? Kita tidak mempunyai kalibrasi gitu ya. Kalau dalam pengukuran fisika, kalau misalnya praktikum fisika, kan ada kalibrasi kan? Semuanya dimulai dari titik nol kan? Kalau kita mengukur manusia, apakah kita membuat kondisinya nol kan nggak bisa kan? Agar kita bisa melihat sejauh mana efek apa perlakuan yang kita berikan kepada orang, kepada siswa. Siswa mungkin mulainya dari awal yang berbeda-beda. Nah, ada yang udah paham dikit, ada yang nggak paham sama sekali. Mulainya aja udah beda. Gimana kita membuat kalibrasinya. Nah, ini yang jadi tantangan utama dalam penelitian pendidikan. Nah, kalau dalam statistik atau analisis data sekarang itu ada namanya permodelan ras. Nah, itu yang paling terbaru sekarang, Kak, yaitu permodelan ras ini dapat mengurangi tingkat subjektivitas dalam menganalisis sebuah data. Nah, kalau memang ada yang mau, bisa tanya ke dosennya di metodologi, atau nanti bisa diskusi sama saya. Saya juga masih belajar karena ini adalah metode baru dalam penelitian sosial.
dalam penelitian sains juga digunakan ya model RAS ini. Dan ini merupakan metode yang baru sehingga sangat, kalau misalnya kalian buat, itu artinya kalian memberikan sumbangan nih, pengetahuan yang terbarukan gitu, yang inovatif gitu. Kita lanjut ya. Kita sampai jam berapa ya? Sampai maghrib ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya, nah ini dalam mencapai keobjektifan karya ilmiah dapat dicapai dengan, maaf ya itu harus tanda titik 2, data di literatur dan data lapangan yang memadai, kemudian tidak memanipulasi data. Selanjutnya, karya tulis ilmiah itu harus sistematis. Uraian disusun menurut pola tertentu sehingga jelas urutan dan kaitan antara unsur-unsur tulisan, artinya juga berkesinambungan, berurutan, dan berkaitan ya. Nah, yang pertama tadi apa? Dibahas secara, saya lupa. Tuntas, Bu. Tuntas, objektif, sistematis, kemudian cermat, menghindari kesalahan atau kekeliruan, misalnya salah ketik, salah rumus, gitu ya. Jadi harus benar-benar cermat, teliti. Kemudian lugas, artinya pembicaraan langsung pada persoalan tanpa basa-basi. Nah, kemudian tidak emosional, artinya tanpa pelibatan perasaan ya. Jadi rasional di sini ya. Yang kalau emosional mungkin tulisan di novel ya, cerpen, ada sisi emosionalnya di situ. Nah, itulah yang membedakan dengan karya tulis ilmiah. Kemudian berlaku umum, artinya kesimpulan berlaku bagi semua populasi dan kebenarannya dapat diuji. Jadi kalau KTI ini hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu, maka belum dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Harus ada disclaimer bahwa tulisan tersebut pada satu kasus tertentu saja. Jadi bisa dikatakan studi kasus begitu ya. Kemudian logis, segala keterangan yang disajikan memiliki dasar dan masuk akal. Kemudian bernas artinya uraiannya singkat, isinya padat dan tidak, ini ya tadi sama juga dengan lugas ya, tidak bertele-tele. Begitu. Kemudian jelas, keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan makna secara jernih sehingga mudah dipahami. Kemudian terbuka, artinya membuka kemungkinan adanya pendapat baru. Kemudian ini yang perlu diperhatikan, menggunakan bahasa baku, tepat, ringkas, dan jelas. Menggunakan bahasa yang baku, artinya menggunakan kalimat yang efektif, menggunakan EYD ya. Nah, contoh bahasa dalam karya ilmiah. Pohon itu ditanam sedalam 0,5 meter. Ada nilai ukurannya di sini ya. Berat maksimal yang diperbolehkan 5 ton. Nah, sedangkan ini mahasiswa itu sangat pandai. Nah, sangat pandai ini kan tidak bisa diukur ya. Sangat pandai, seberapa besar, sepandai apa begitu kan. Nah, ini contoh kalimat yang tidak tepat digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Apalagi menggunakan kata kamu, Anda, itu tidak ada di dalam karya tulis ya. Atau ini kata sangat, kurang, tidak bisa terukur gitu. Jadi dalam karya tulis ilmiah itu harus ada ukuran yang dapat diketahui dengan jelas, tidak menimbulkan multi tafsir yang berbeda-beda begitu. Nah, ini bahasa dalam karya tulis ilmiah. Pertama, baku, denotatif, berkomunikasi dengan pikiran bukan perasaan, kohesif, koheren, mengutamakan kalimat fasif, konsisten, logis, efektif, kuantitatif. Nah, yang pertama baku. Ragam bahasa ilmu harus mengikuti kaidah bahasa baku, yaitu dalam ragam tulis menggunakan ejaan yang baku, dalam ragam lisan menggunakan ucapan yang baku,
menggunakan kata-kata, frasa, kalimat baku atau sudah dibakukan. Contoh kalimat yang tidak baku, dikarenakan kekurangan modal, dikarenakan kekurangan dana, modal, tenaga ahli, dan lain sebagainya, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia bagian timur kita terpaksa serahkan kepada pengusaha asing. Nah, ini tidak baku karena di sini dimulai dari kata dikarenakan, kemudian dan lain sebagainya ini tidak jelas apa, kemudian ada kata kita di situ ya, yang subjek yang berada di tengah kalimat. Nah, sehingga dapat diperbaiki dengan kalimat yang lebih efektif, yaitu karena di kekurangan modal, tenaga, dan lain-lain, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia bagian timur terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing. Nah, ini lebih baku kalimatnya ya, karena dikarenakan tidak cocok apa ya? Mungkin ini lebih jelasnya di bahasa Indonesia ya. Dikarenakan tidak baku karena kata di ini kan menunjukkan tempat atau diawali untuk awalan dari sebuah kata kerja ya. Dilaksanakan, dikerjakan ya, atau di sekolah. Nah, sedangkan dikarenakan ini fungsi di-nya itu tidak tepat begitu. Kemudian dan lain sebagainya. Ini sebaiknya menggunakan dan lain-lain. Kemudian posisi kita terpaksa. Ini kan jadinya emosional ya. Ada sisi emosional di sini. Kita terpaksa. Ini tapi terpaksa juga. Ya, mungkin ini lebih jelasnya di bahasa Indonesia ya, mata kuliah bahasa Indonesia. Tapi secara umum dalam menulis kalimat atau paragraf dalam karya tulis ilmiah itu harus menggunakan kalimat yang efektif. Artinya di situ ada subjek, predikat, dan objek. Dan biasanya tidak menggunakan kalimat bertingkat begitu. Jadi satu kalimat utuh, sehingga ketika dibaca tidak multitafsir gitu. Kalau saya lihat sih ini masih lumayan agak kurang bagus sih sebenarnya ini, karena kekurangan modal, tenaga, dan lain-lain, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing. Ini menurut saya sih masih belum efektif kalimatnya sih. Lebih bagus proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia terpaksa diserahkan kepada pengusaha asing. Jadi nggak ada kata kita di sini ya. Nah, jadi terpaksa diserahkan kepada pengusaha asing karena kekurangan modal, tenaga, dan lain-lain. Kalau menurut saya seperti itu. Kedua, denotatif. Denotatif ini artinya kata-kata dan istilah yang digunakan haruslah bermakna lugas, bukan konotatif atau bermakna ganda. Konotatif itu artinya kiasan ya, menggunakan kiasan. Atau bisa juga bermakna ganda gitu. Contoh, makalah ini bertujuan untuk memberikan penerangan yang memadai bagi masyarakat. Maksud kalimat di atas tidak jelas. Penerangan itu maksudnya informasi atau listrik gitu ya kan. Sehingga dapat dijelaskan, dapat dituliskan lebih bagus, makalah ini bertujuan memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Ragam bahasa ilmu lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan atau hemat, dan tidak emosional. Contoh,
Responden tidak diambil dari komunitas pasar, stadion, terminal, atau tempat-tempat ramai lainnya, tetapi dari komunitas pegawai perusahaan, sebab jika diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lainnya, maka hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan ini banyak kalimat yang diulang ya, atau frasa yang diulang. Maka dapat diperbaiki. Responden diambil dari komunitas pegawai perusahaan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, jadi tidak ada sisi emosional di sini bahwa kalau dari pasar, stasiun, terminal itu tidak bagus kan intinya kalau di yang pertama gitu ya. Nah, jadi kalimatnya lebih efisien dan tidak terjadi pengulangan frasa. Kalau terjadi pengulangan frasa artinya menjadi kalimat yang tidak efisien. Keempat, kohesif. Agar tercipta hubungan gramatik antara unsur-unsur, baik dalam kalimat maupun dalam alinea, dan juga hubungan antara alinea yang satu dengan yang lain bersifat padu, maka digunakan alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata penghubung. Kemudian koheren. Semua unsur pembentuk kalimat atau alinea pendukung semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokok. Yang seperti saya jelaskan tadi, dalam suatu paragraf itu ada kalimat utama. Kalau sudah ada kalimat utama di awal, berarti kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat pendukung. Jangan sampai dalam satu paragraf itu ada dua kalimat utama, gitu ya. Kalau misalnya kalian mau cara deduktif, induktif itu terserah masing-masing ya, atau cara campuran deduktif dan induktif artinya di awal dan di akhir itu merupakan kalimat utama, bisa. Kemudian menggunakan kalimat fasib. Contoh, penulis melakukan penelitian ini di laboratorium. Perbaikan, penelitian ini dilakukan di laboratorium. Nah, artinya kan di sini tidak perlu ada subjeknya ya, jadi penulis melakukan penelitian ini di laboratorium, tapi ditulis secara fasib, penelitian dilakukan di laboratorium. Konsisten. Nah, konsisten ini artinya penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda, dan penggunaan kata ganti diri itu sama ya di dalam satu karya tulis ilmiah. Jadi misalnya nih, kalau di awal kalimat ada singkatan, misalnya kan, singkatannya KTS kurikulum 2013 ya. Kurikulum 2013. Kalian tulis di awal itu kurikulum 2013 dalam kurung K13. Ya kan? Nah, untuk kalimat-kalimat selanjutnya yang ada kurikulum 2013-nya dapat menggunakan yang udah singkatan tadi, K13. Jangan nanti ada yang pakai K13, ada yang pakai kurikulum 2013, jadi nggak konsisten gitu. Kalau misalnya di awal udah dibuat singkatan, maka di selanjutnya, kalimat-kalimat selanjutnya gunakanlah singkatan tadi. Gitu. Terus misalnya kalau kalian gunakan istilah ilmiah, di awal kalian gunakan istilahnya apa ya, terserah gitu kan. Maka sampai akhir istilahnya itu tetap sama gitu, jangan berbeda-beda. Nah, itu artinya konsisten. Bisa juga dalam menggunakan teknik pengutipan. Tidak boleh campur-campur ya di dalam satu buah karya tulis. Kalau kalian menggunakan apa style, maka seluruh kutipannya menggunakan apa style. Jangan di awalnya apa style, di tengah Vancouver, di akhir nanti style yang lain gitu. Jadi harus konsisten. Kemudian yang 8, logis. Artinya ide pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiahnya dapat diterima akal kalimatnya. Contoh, untuk menghemat waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Perbaikannya untuk mengefektifkan waktu,
analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Ya, ini ya, hemat waktu, tidak logis ya. Waktu yang efektif, lebih logis. Yang kesembilan, efektif. Ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan baik oleh penutur atau oleh penulis maupun oleh penyimak dan pembaca. Kuantitatif, keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Ini sama kayak yang saya sampaikan tadi ya, kayak sangat pintar, sangat bersih, bersih sekali, kurang bagus. Nah, itu kan tidak bisa diukur ya. Ini kayak dalam pengumpulan data diperlukan responden yang cukup banyak. Cukup banyak itu berapa ya? 100, 200, 300. Nah, jadi kalau dalam karya tulis ilmiah itu jumlahnya harus jelas. Kayak ini, dalam pengumpulan data diperlukan responden 100 orang. Kan jelas ya. Nah, ini tahap penyusunan KTI, pertama persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian dan pengonsepan, pemeriksaan atau penyuntingan konsep, penyajian dan pengetikan ya. Ini mungkin lebih nanti kita bahas di ini ya, di pertemuan selanjutnya tentang kita membedah mulai dari judul sampai nanti akhir ya dalam karya tulis ilmiah yaitu skripsi. Nah, mungkin akan lebih pas kita bahas di sana nanti ya. Nah, yang ingin saya tugaskan selanjutnya adalah tentang etika dalam penelitian ya. Nah, terkait etika dan moral, yaitu pedoman baik dan buruk, yang pertama, penelitian akan mempengaruhi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Ini yang perlu diingat ya. Hasil penelitian kita yang dipublikasikan, kedepannya akan menjadi landasan dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Jadi, semua yang harus kita sampaikan itu harus jujur, walaupun itu merupakan hasil yang tidak kita harapkan, gitu. Jadi, harus disampaikan dengan jujur. Nah, ilmuwan itu, saintis, itu yang pertama harus memelihara integritas dan berkiprah sesuai kompetensinya. Kemudian bersifat objektif, tidak berpihak, menghormati sesama ilmuwan, serta menjauhi plagiasi dan penyimpangan ilmiah yang lain. Nah, etika yang peneliti itu yang pertama tidak melakukan praktik manipulasi data, menambah atau mengurangi, copy-paste atau plagiarisme, tanpa menyebut sumber data dan informasi, dan melakukan pelanggaran terhadap kerahasiaan. Jadi kan kalau dalam penelitian kan kita kadang menemukan data-data yang sifatnya rahasia. Nah, kita sebagai peneliti itu juga harus memikirkan itu, jangan sampai yang menjadi rahasia itu pribadi dari orang yang memberikan atau responden itu malah terungkap sehingga dapat memberikan efek buruk pada responden. Nah, ini pelanggaran terhadap kerahasiaan ya. Nah, kemudian tanggung jawab moral. Yang pertama, menjamin kebenaran dan keterandalan pernyataan ilmiahnya, jujur menyampaikan fakta dan realita, dan berani memberi tanggapan atas pernyataan salah atau kurang benar dari ilmuwan lain. Satu hal juga, kita harus juga mampu menerima kritikan dan saran dari peneliti yang lain. Kemungkinan apa yang kita lakukan mungkin ada yang salah sehingga kita terbuka ya. Oke, nah mungkin itu hari ini. Selanjutnya yang ingin saya tugaskan kepada kalian, coba identifikasi bagian-bagian komponen pada beberapa karya tulis ilmiah ya. Silahkan dibuat dalam bentuk PPT. Misalnya makalah komponennya harus ada apa aja, kemudian skripsi apa saja, kemudian artikel, komponen artikel itu apa, gitu. Dan beberapa karya tulis ilmiah yang lain ya. Silahkan dibuat dalam bentuk PPT. Minggu depan kita akan bahas dan bedah sedikit ya.
Baik, Bu. Ibu mau tanya, Bu. Ya. Itu berarti tugasnya itu kan identifikasi misalkan makalah itu pendahuluan apa-apa gitu, skripsi apa, artikel apa gitu Mm-mm. kan, Bu. Ya. Nah, itu dalam bentuk PPT. Terus Hmm. dikumpulkannya di e-learning apa gimana, Bu? Di e-learning nanti saya buat pengumpulannya. Ya, Bu. Oke Nggih, ya. Bu. Jadi kalian Ibu. identifikasi komponen dari karya tulis ilmiah ya beberapa jenis tadi. Identifikasi bagian-bagian utamanya apa saja dalam bentuk PPT aja. Jadi lebih ringkas gitu ya. Nah, ada pertanyaan lain? Iya, Bu. Ibu, saya mau tanya. Mhm. Untuk pengumpulannya itu kapan, Bu? Apa H-1 sebelum ya, H-1. H-1 ya, Bu. Itu Ya. ya. Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Minggu depan kita udah bahas skripsi, jadi tugas kalian juga untuk membaca pedoman penulisan tugas akhir ya. Oh iya Bu, satu Bu, untuk tadi kan penugasannya itu misal skripsi itu berarti ada pendahuluan dan lain-lain. Nah itu kita menuliskan kayak skripsi itu ada pendahuluan, ada metodologi. Nah, apa itu tuh ada kayak penjelasan singkatnya enggak Bu atau langsung gitu? Penjelasan singkat aja, jadi poin-poin ininya kan kalian buat poin-poin kan. Jadi skripsi itu komponen utamanya ada ini, di bab 1 ada apa aja gitu kan. Kalian kasih keterangan singkat-singkat aja. Iya, Bu. Misalnya artikel itu ada abstrak, ada pendahuluan gitu. Kalau artikel mungkin bisa kalian ambil satu contoh artikel, terus dibedah, ini adalah bagian abstrak, ini bagian pendahuluan. Mungkin kalian nanti temukan beberapa jenis artikel itu berbeda berbeda komponen, anatominya berbeda. Ada yang pendahuluannya bagaimana isinya apa-apa aja gitu. Kalau skripsi ya jelas ya kan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, jelas ya. Tapi kalau dalam artikel, kadang-kadang kalian akan temukan itu artikel dalam satu bagian itu terdiri dari beberapa komponen gitu. Kalau seperti itu berarti nanti ada contohnya Bu. Masalahnya artikel aja, yang artikel aja. Kalau skripsi nggak usah pakai contoh. Yang artikel itu kan banyak ya, bisa kalian download di internet kan. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Hadir semua ini ya, saya lihat ya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kemudian selain membaca pedoman tugas akhir, persiapkan juga apa yang mau kalian buat sebagai proposal penelitian ya. Samain aja dengan tugas metodologi penelitian, biar jalannya bareng. Oke? Nggih, Bu. Oke. Ya, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.